Nggak ada tuh zona lanjutkan. Oh. Oke, halo teman-teman semuanya. Ya, nggak terasa ya sudah Sabtu lagi dan kali ini kita akan ngadain diskusi bareng dengan salah satu pembicara yang biasanya aku share di status Instagram. Dan kali ini aku akan coba mengundang temanku yang namanya Muhti Hidayah. Ya, dia salah satu member juga dulunya waktu di kampus Inggris. Nah, di Muhti Hidayah ini sendiri, dia merupakan mahasiswa berprestasi dari Universitas Pajajaran di tahun 2024. Nah, buat yang penasaran langsung kita kepoin aja ya. Bagaimana bisa menjadi mahasiswa berprestasi di universitas? Halo Mufti, Oh, Mister Sony, kedengaran nggak suaranya? kedengeran. Nih, Mister Sony lagi di mana nih? Oh, sekarang lagi di LC Camp. Ya. Wah, banyak nih sudah Oke. langsung ini ya berikutnya nih. Para fansnya Mufti Hidayah ya. Waduh. Kayaknya baru baru ini tuh saya sering lihat ini apa Muti bikin konten tentang hukum gitu ya. Bener nggak sih? Ya, bisa. Padahal Ngisi sebenarnya inilah, ngisi kegabutan libur lah. iya, pengennya tadi sebenarnya bahas advokat atau tentang hukuman gitu lah. Tapi kayaknya terlalu Hmm. nanti takutnya jadi Indonesia Lawyers Club ya. Waduh. Hai Kak Wahda. Oke, tanpa panjang lebar nih ya, kita langsung aja kenalan terlebih dahulu dari Muti Daya dulu dan boleh ceritakan juga karena headline-nya kan tentang mahasiswa berprestasi Universitas Pajajaran ya. Ya, Silakan Mufti. oke. Kenalan dulu kali ya, ini gimana sih efeknya? Oke, halo semua, kenalin. Aku Mukti, aku mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, dan aku telah memenangkan berbagai perlombaan nasional, dan aku mahasiswa berprestasi Universitas Pajajaran tahun 2024. Selamat kenal semuanya. Oke, oke baik. Dan itu mahasiswa berprestasi nasional yang pertama ya berarti ya? Kedua, Maksudnya juara dua di Unpad. Masih berprestasi Unpad. Wow. Nggak semudah itu sih mendapatkan mahasiswa berprestasi yang kedua itu ya di tingkat nasional lagi malahan ya. Di Oke, Unpad, congratulations sekali. sorry. Kenapa? Tingkat Unpad. Lurus ini di tingkat Unpad. Jadi bukan yang nasional, tapi emang kalau bahasanya masih berprestasi nasional, tapi yang tingkat Unpadnya gitu. Oh, Yang tingkat. universitas gitu. Iya. Baik. Em, dulu kalau nggak salah saya kenal Muti itu di Pare kan ya. Itu tahun berapa ya masih ingat nggak? Iya. 2022 kalau nggak salah ya. Iya, Saya ke Pare itu 2022 kedua ya. Mas awal Juni, Januari. bulan Juni lah. Oh ya, Hmm. tadi itu. Ya, Oke, jadi baik. guys, ini Mister Sony ini apa namanya? Teacher lah. Teacher saya dulu di kampung Inggris, makanya saya manggilnya Mister. Tuh. Hanya memfasilitasi aja buat teman-teman belajar gitu. Mengadu nasib ya. Waduh. Nasib ya itu. Oke, Bu Muti, kita mungkin mulai dari tanya jawab begitu aja sih. Em, Kilas balik juga terkait dengan bagaimana sih bisa menjadi mahasiswa berprestasi gitu. Kiat-kiatnya juga bagaimana nanti penonton di sini baik yang nonton secara langsung maupun yang dalam hal ini nonton di reelsnya itu bisa mendapatkan inspirasi dari Muti Hidayah sendiri. Mungkin dari persiapan dulu nih ya. Apa sih mahasiswa berprestasi dari perspektifnya Muti sendiri seperti apa? Oke, pertama berbicara mahasiswa berprestasi, sebenarnya kan kita berbicara bagaimana kita jadi seorang mahasiswa, itu tidak hanya memiliki prestasi, tapi kita juga bagaimana kita bermanfaat dengan orang lain gitu. Karena for information teman-teman, jadi mahasiswa berprestasi adalah salah satu ajang pemilihan di mana memilih mahasiswa-mahasiswa yang mempunyai prestasi-prestasi baik itu di tingkat nasional maupun internasional dan juga memenuhi beberapa aspek-aspek gitu. Jadi sepemahaman dan sepengalamanku, jadi mahasiswa berprestasi itu harus memiliki IQ yang bagus, kemudian SQ yang bagus, sama emotional quotient yang bagus gitu kan. Nah,
dalam pemilihan mahasiswa prestasi sendiri itu kan ada beberapa kriteria sebenarnya. Mulai dari capaian unggulan, CU, terus ada juga tes bahasa Inggrisnya, terus juga ada kita disuruh bikin gagasan kreatif kayak apa sih yang bisa kita bikin untuk memperbaiki apa namanya SDGs di Indonesia. Jadi kan for information seperti yang kita katakan sekarang Indonesia juga bagian dari gimana kita bisa mewujudkan Sustainable Development Goals 2030 kan. Nah, jadi bagian dari SDGs itu adalah mahasiswa berprestasi dimintalah untuk gimana kita bisa bikin gagasan kreatif untuk mencapai SDG 2030 ini. Nah, terus juga dengan penilaian-penilaian itu barulah dipilih mahasiswa-mahasiswa dari yang berprestasi setiap fakultas itu nanti jadi perwakilan. Jadi ada seleksi dulu Mister di fakultas, seleksi mahasiswa berprestasi. Jadi yang berprestasi di fakultas diadu, maksudnya diseleksi, akhirnya kepilihlah mahasiswa berprestasi fakultas. Setelah itu dari yang fakultas ini jadi perwakilan lah ke universitas. Nah nanti dari semua fakultas-fakultas yang mulai dari fakultas kedokteran, fakultas MIPA, fakultas ekonomi, fakultas hukum dan lain, itu ada perwakilannya mahasiswa berprestasi masing-masing. Nah, mahasiswa berprestasi masing-masing fakultas ini itu diseleksi lagi di universitas. Di universitas kita seleksi siapa nih yang paling terbaik di universitas gitu. Dimana yang juara satu itu dikirim ke nasional gitu. Nah, sebenarnya kalau bertanya terkait perspektif aku terkait mahasiswa berprestasi, menurutku ini adalah bisa dibilang suatu pencapaian atau achievement, tapi ini bisa juga dibilang sebagai suatu tanggung jawab gitu loh, Mister. Kayak amanah gitu. Di lain sisi, achievement sebagai branding atau sebagai validasi kalau dari seunpad gitu. Jadi inilah mahasiswa yang berprestasinya gitu, yang baik itu dalam achievement maupun dalam gagasannya gitu, atau dalam bahasa Inggrisnya gitu. Secara langsung gak langsung seperti itu. Nah, jadi suatu kebanggaan juga sebenarnya karena aku juga dari daerah, guys, dari Sumatera Barat, bukan orang Pulau Jawa, maksudnya jauh lah aku ngerantau ke sini, tapi akhirnya aku bisa jadi mahasiswa berprestasi. Menurutku itu suatu hal yang bagi aku tuh suatu pencapaian yang cukup luar biasa gitu. Ya. Kalau untuk mahasiswa berprestasi kayak gitu sih, Mister, pandangannya. Ada Mister Boyke ternyata. Wah, halo Mister Boyke, ini sahabat kita nih di kampung Inggris. Ya, teman dari kampung Inggris ya. Oke, jadi setuju nih ya. Tadi saya highlight kalau misalnya mahasiswa berprestasi itu tidak hanya mendapatkan IQ-nya saja, tapi juga bagaimana cara membalaskan antara IQ, EQ dan ISQ. Ya. Betul. Ya itu sih. Dan tambah lagi ada motivasi dari Mufti tadi adalah terlepas dari orang daerah ya, kita juga harus membuktikan bahwasanya kita bisa nih untuk bersaing dengan orang-orang yang bukan orang daerah pastinya ya. Oke, betul. Biasanya nih kalau misalnya seleksi mahasiswa berprestasi ya secara universitas pasti beda. Tapi kalau secara nasional tuh biasanya diadakan kapan dan persiapannya itu seperti apa sih Mufti? Selain tadi udah disebut juga ya kayak kreativitas dan sebagainya gitu. Tapi mungkin bisa dijelaskan kembali terkait dengan hal itu. Oke, berbicara terkait persiapan dan juga teknisnya jadi mahasiswa berprestasi, sebenarnya itu ada panduannya tersendiri, ada panduan mahasiswa berprestasi nasional. Setiap tahun ada panduannya, tapi paling aku mau jelasin terkait garis-garis besar gimana tips dan trik gimana bisa jadi mahasiswa berprestasi kali ya, lebih tepatnya. Jadi kalau kiat-kiat dari aku adalah yang paling utama pasti kita harus nyiapin banyak prestasi Mister untuk jadi mahasiswa berprestasi ya seperti namanya. Jadi kayak mulai dari teman-teman lomba, teman-teman ikut kegiatan event dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya di mahasiswa berprestasi itu penilaiannya ada banyak. Jadi untuk capaian unggulan itu bisa berupa prestasi juara atau dapat penghargaan atau juga pemberdayaan sosial gitu. Jadi kayak apakah kita bisa memberdayakan masyarakat atau kita punya pengalaman volunteer, itu juga bisa jadi mahasiswa jadi penilaian di mahasiswa berprestasi gitu. Atau punya kewirausahaan itu bisa jadi penilaian juga. Jadi banyak
faktor sebenarnya untuk jadi mahasiswa berprestasi. Nah, kebetulan aku tuh kemarin CU-nya alhamdulillah bisa memenuhi semuanya, mulai dari prestasi-prestasi yang aku ikutin, jadi dapat achievement di berbagai perlombaan hukum nasional, terus juga dalam volunteer aku juga ada pemberdayaan sosial di mana aku punya dua platform, tapi waktu itu baru satu platform, Kunci Hukum, teman-teman bagi yang belum tahu. Jadi ini adalah platform yang aku bikin untuk bagaimana memberikan informasi hukum kepada seluruh masyarakat Indonesia gitu secara gratis. Terus juga aku juga sediain konsultasi hukum secara gratis bagi masyarakat-masyarakat yang ingin tahu tentang hukum, tapi misalnya kayak nggak punya duit untuk bayar dan lain-lain, bisa diskusi di konsultasi di Kunci Hukum gitu-gitu. Terus juga aku ada kewirausahaan juga, terus juga ada penghargaan juga dan lain-lain. Jadi banyak faktor sebenarnya. Jadi kalau teman-teman di sini masih semester awal atau misalnya mahasiswa baru, teman-teman ini bisa mempersiapkan teman-teman untuk jadi mahasiswa berprestasi adalah dengan memperbanyak lumbung-lumbung penilaian tadi, mulai dari prestasi-prestasinya. Teman-teman harus mempersiapkan perlombaan-perlombaan, ikut-ikut perlombaan, dan bagaimana teman-teman bisa menjuarai perlombaan-perlombaan tersebut. Selain bisa menjuarai perlombaan-perlombaan yang teman-teman ikutin, itu juga bisa teman-teman memaksimalkan gitu. Misal teman-teman punya organisasi. Jadi ada pilihan gini kalau misalkan perlombaan tingkat provinsi, itu ada poinnya. Kalau misalnya nasional itu ada poinnya juga gitu. Kalau misalnya jadi ketua organisasi, itu ada penilaian juga. Kalau ketua organisasi misalnya tingkatnya fakultas, itu berapa gitu. Kalau misalnya jadi ketua organisasi tingkatnya universitas, berapa poinnya gitu. Ada juga yang tingkat nasional nih, organisasinya tingkat nasional, misalnya let's say aku waktu itu kan founder dan juga CEO dari Kunci Hukum gitu kan. Nah itu punya penilaian tersendiri juga gitu untuk poinnya gitu. Jadi poinnya itulah nanti yang bakal digabungin, ditotalin, dan itu jadi nilai tersendiri terutama CU, capaian unggulan. Nah di samping itu teman-teman, kalau teman-teman mau jadi mahasiswa berprestasi, selain mempersiapkan prestasi-prestasi dan juga capaian-capaian teman-teman tadi yang aku bilang, teman-teman juga harus mempersiapkan terkait IPK. Karena minimal IPK itu ada 3,0 misalnya. Jadi untuk jadi mahasiswa berprestasi, selain kita punya prestasi di luar kampus alias di lomba, tapi kita juga harus punya nilai akademik yang juga cukup mumpuni gitu. Dalam hal ini IPK kita harus aman di atas 3,0 gitu. Terus juga saran dari aku adalah kalau teman-teman mau jadi mahasiswa berprestasi juga harus mempersiapkan terkait teman-teman harus mengikuti isu-isu terkini, perkembangan isu terkini seperti SDGs dan lain-lain, isu lingkungan, isu pendidikan dan lain-lain. Karena itu sangat berkaitan banget bagi teman-teman nantinya ketika seleksi jadi pemilihan mahasiswa berprestasi. Kayak gitu sih, Mister. Oke. Berarti jangan lupa juga untuk cek panduan yang pertama, terus yang kedua ikutin saran-saran yang udah dikasih Mufti sebelumnya ya. Betul, betul. Tapi berarti terlambat dong kalau orang yang udah semester 6 gitu ya, dia pengen ikut mahasiswa berprestasi tapi prestasinya kurang. Kira-kira itu terlambat berarti ya? Oke, pertanyaan cukup menarik, Mister. Sebenarnya semester 6 masih dikit prestasinya, apakah bisa di mahasiswa berprestasi? Sebenarnya nggak ada yang nggak bisa. Nothing impossible sebenarnya. Tapi memang startnya tuh agak telat ya, karena baru mulai di semester 6 gitu. Karena persiapan perlombaan itu dari jauh-jauh hari dan lain-lain. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa aja semester 6 ini dimaksimalin selama semester ini sama satu semester, misalnya semester 7 itu bisa maksimalin ikut 10 lomba dan juara semuanya, ya bisa-bisa aja nanti ikut di semester 8 masih bisa. Karena setahuku peraturan terbaru itu semester 8 masih diperbolehkan untuk ikut mahasiswa berprestasi. Tapi ya balik ke masing-masing kita, apakah prioritas kita adalah lulus atau jadi mahasiswa berprestasi gitu sih. Oke, berarti harusnya tuh kita lulus dengan menggelar pendidikan kumlot dan juga mahasiswa berprestasi harusnya. Amin, harusnya kayak gitu. Tapi balikin ke masing-masing lagi sih, gimana kita. Betul. Oke, baik Mufti, menarik sekali. Tadi Mufti mention di awal kalau misalnya menjadi mahasiswa berprestasi itu bukan hanya achievement, tapi juga sebuah tanggung jawab. Emang tanggung jawab seperti apa Mufti yang harus dipegang nantinya setelah menjadi mahasiswa berprestasi? Oke, ini sebenarnya statement dari aku ya. Misalnya aku sebagai
terpilih jadi mahasiswa berprestasi, aku ngerasa ini bukan sekedar achievement tapi juga tanggung jawab. Tanggung jawab di sini maksudnya lebih ke tanggung jawab sebagai apa istilahnya itu kayak semacam wajahnya lah gitu, wajahnya dari mahasiswa Unpad gitu secara langsung nggak langsung gitu. Karena ketika aku jadi mahasiswa berprestasi pasti aku bakalan lebih memfilter apa yang aku lakuin dan apa yang aku kerjakan gitu. Kalau misalnya nanti aku ngelakuin suatu hal yang bisa dibilang itu adalah suatu hal yang salah atau misalnya suatu hal yang tidak senonoh nih, pasti itu jadi satu tanggung jawab bagi aku sendiri ketika aku ngelakuin suatu kesalahan atau aku ngelakuin suatu hal yang buruk, ya capnya bukan aku doang gitu, tapi Unpadnya juga gitu. Wah, mahasiswa berprestasi Unpad gitu, gitu bakalan dibawa nama Univku. Gitu. Jadi tanggung jawab di sini lebih ke tanggung jawab sosial sih. Terus juga tanggung jawabnya juga adalah ketika jadi mahasiswa berprestasi kan kita ditunjuk sebagai apa namanya dipilih bahwa kita tuh adalah salah satu mahasiswa yang bisa berdampak bagi negara gitu loh, bagi kemajuan Indonesia ke depannya gitu. Jadi tanggung jawab juga di situ sih, Mister sebenarnya. Oke, berarti lebih ke membawa amanah juga ya dari kampus bahwasanya kita Betul, itu betul. jadi wajah kampus nih di perwakilan-perwakilan tertentu dan sebagainya ya. Betul sekali, Mas. Baik, menarik sekali. Nah, bagi yang mahasiswa baru, tadi kan udah di-spill bahwasanya harus mencari prestasi dan sebagainya. Bagaimana sih tips dan triknya dari Muti sendiri dalam memanajemen waktu nih, terutama dalam kan nggak semua orang tuh bisa menyeimbangkan gitu. Misalnya kayak tiba-tiba dia berprestasi juga, tapi IPK-nya malah anjlok gitu. Ada yang kayak gitu. Dari Muti sendiri seperti apa? Oke, sebenarnya ini pertanyaan cukup menarik, Mister. Ketika kita berbicara time management ya intinya. For information teman-teman di sini aku selain apa namanya, jadi kan di kuliah tuh biasanya orang-orang pasti bakalan banyak milih antara jadi anak organisasi, jadi anak lomba, jadi mahasiswa kupu-kupu, jadi yang fokus akademik gitu. Ada gitu. Kayak ya udah dia kuliah dia fokus naikin IPK gitu, tapi nggak organisasi tapi nggak lomba gitu. Ada juga yang fokus lomba terus tapi nggak organisasi dan lain-lain. Ada juga yang fokusnya organisasi mulu tapi nggak ikut lomba tapi juga misalnya kayak IPK-nya nggak terlalu diprioritasin gitu. Ada juga yang kayak gitu. Ada juga yang kupu-kupu. Nah ini yang disayangkan kalau kuliah pulang sih. Cuman ya itu balikin ke masing-masing. Kalau aku Mister lebih ke coba balance sih, karena dalam hidup tuh ini sebenarnya juga apa namanya salah satu hal yang aku pegang dalam menjalani hidup adalah hidup tuh yang seru dan menarik itu adalah ketika kita hidup bisa dengan balance. Maksudnya tuh semuanya tuh balance. Jadi itu juga aku terapin di perkuliahan. Jadi aku mencoba semaksimal mungkin gimana aku bisa balance, baik itu dari perkuliahan, terus dari organisasi yang aku ikutin, terus juga dari perlombaan-perlombaan yang aku ikutin, dan aku juga ada mainnya gitu, Mister. Ada mainnya, ada waktu untuk olahraga juga, untuk nge-gym dan lain-lain. Ada juga waktu untuk istirahatnya, tapi ya istirahatnya jadi nggak terlalu banyak. Cuman ya di situ kita harus pandai dalam manajemen waktu gitu. Sebenarnya kalau bahas terkait gimana cara ngebagi waktu atau gimana kita menyesuaikan antara prestasi dan akademik, menurutku lebih ke ya udah kita punya banyak waktu, tapi gimana kita bisa memaksimalkan waktu tersebut gitu. Karena kebanyakan orang-orang tuh bilang nggak punya waktu. Sebenarnya menurutku agak bullshit gitu kalau kita bilang nggak punya waktu. Kita tuh punya banyak waktu, kita punya 24 jam sehari setiap harinya. Tapi bukan waktu yang kurang, tapi memang rasa malas aja gitu. Lebih ke rasa mager gitu untuk ngelakuin sesuatu gitu. Padahal juga kebanyakan dari kita kalau misalnya nggak ada kegiatan juga ngapain rebahan dan lain-lain gitu. Jadi menurutku nggak ada, kalau misalnya nggak ada waktu, yang ada itu adalah prioritas, skala prioritas. Jadi gimana kita ngatur prioritas gitu sih, Mister. Dari aku kayak gitu sih. Berarti saya simpulkan untuk membuat skala prioritas ya perharinya buat ngelakuin ini dan itu. Saya kira menjadi sama itu ya nggak ada waktu main gitu, nggak ada waktu makan ya kali ya, nggak ada waktu makan. ada Mister, ada. Jadi saya tuh cukup menikmati hidup. Jadi kayak di samping misalnya waktu fokus lomba ya udah dari jam 5 ke atas tuh saya lomba tuh. Kalau misalnya lagi masa-masa lomba biasanya jam 5 ke atas tuh nggak bisa diganggu. Misalnya jam 5 kadang pulang jam 1 malam, kadang pulang jam 2 malam, jam 3 malam. Jadi kalau emang
semua itu emang butuh kerja keras gitu. Jadi kalau orang bilang keberuntungan nggak ada menurut saya. Semua itu nggak ada keberuntungan. Hidup tuh emang tentang kerja keras. Jadi kalau selama waktu lomba saya selalu tuh jam 5 sampai malam sampai sampai subuh tuh saya misalnya ngerjain berkas dan mempersiapkan lomba gitu. Nanti jam 7 ke kelas lagi. Di kelas ini banyak miskonsepsi. Jadi banyak orang-orang yang bukan banyak juga sih, ada beberapa yang saya lihat fokus lomba tapi nggak kelas. Tapi saya lebih milih ya udah nggak apa-apa walaupun saya misalkan milih tidur di belakang gitu, tapi saya join kelas. Nanti pas ketika udah sesi diskusi, nah saya bangun dan saya nanya gitu. Jadi kayak kita tetap coba untuk maksimalin perkuliahan akademik gitu. Jadi secapek apapun teman-teman dalam perlombaan, kalau saran dari aku tetap join kelas dan tetap ngikutin perkuliahan gitu. At least teman-teman paham lah apa yang disampaikan dalam perkuliahan gitu. Gitu. Jadi mungkin pernah lihat di TikTok Mister kayak wah orang yang tidur terus tiba-tiba nanya gitu. Nah, saya pernah kayak gitu juga gitu. Aku pernah yang kayak di belakang tidur tapi pas nanti apa namanya diskusi aku nanya gitu ya udah jadi ada penilaian juga jadinya dan untuk akademik kayak gitu sih. Gimana itu? Pas tidur terus nanya. Oh, berarti disampaikan dosen tuh nyam mas apa gitu ya? Kan tidur tidur aja. Iya, ya gitu lah. Berarti Mister. jam ya bilangnya setengah-setengah doang ya. Ya begitulah. Sama ini juga sih Mister kayak mungkin orang bilang wah nggak ada main gitu. Sebenarnya saya punya spare waktu sendiri untuk main gitu. Misalnya untuk how to relationship ya, misalnya relation dengan teman-teman gitu loh. Dengan teman saya main lah kemana gitu. Ada waktu tersendiri gitu. Jadi coba sebalance mungkin seperti yang saya bilang tadi. Karena kan kita juga manusia ya bukan robot ya yang otak kita diperes terus untuk kerja dan lain-lain. Ya ada juga kita waktu untuk refreshing dan lain-lain gitu sih. Iya, bener. Lebih ke manusiawi aja sih. Iya, Ya, bener. Di luar sana orang udah berpikiran menjadi mahasiswa berprestasi itu kayak, aduh pasti bakalan anxiety banget sih gitu kayak, ini bakalan susah tidur gitu, harus harus gimana gimana gitu kayaknya, susah makan dan sebagainya. Padahal sebenarnya ya tergantung orangnya gitu ya, bisa manajemen waktu dengan baik, bisa memprioritaskan ya semuanya bisa. tapi jujur aja Mister kalau waktu lomba emang dikit sih tidurnya. Cuman 4 sampai 5 jam sehari. Selebihnya Hmm, ya lomba dan aktivitas lain gitu. Emang waktu tidurnya agak terganggu sih. Jadi walaupun main sebenarnya ya main itu juga memakan waktu tidur sebenarnya. Cuman ya ya gimana kita refreshing aja sih. ya tapi semua Gitu. itu kan terbayar kan. Jadi saya setuju juga bahwasanya hidup itu enggak tentang keberuntungan, tapi semuanya harus dicapai sih. Enggak harus dicapai dengan kerja keras gitu. Saya juga Betul, betul. lihat ya konten kreator di luar sana itu kadang pas dia masih buat konten tuh saya tahu kayak matanya itu di bawah ada mata pandanya dan sebagainya kayaknya kurang tidur ya gitu dan itu pasti Iya, sebenarnya kerja makanya. mereka kenapa bisa dapetin achievement dan sebagainya kayak gitu sih. Betul, betul. Menarik sekali pembahasannya ya tentang manajemen waktu ya, jadi tipsnya manajemen waktunya adalah prioritasin ya gitu pastinya ya. Betul. Jadi terkait manajemen waktu juga, jadi kalau teman-teman suka baca buku, bisa baca bukunya Seven Habits karya Stephen Covey. Itu di sana tuh dibahas terkait 4 kuadran ini juga yang aku implementasikan dalam aku manajemen waktu. Jadi Stephen Covey itu membagi 4 kuadran ini mulai dari cara kita bagi waktu adalah pertama gimana yang paling urgent dan yang paling penting gitu. Terus nanti baru diurutin dari yang urgent tapi nggak penting, terus baru yang penting tapi nggak urgent, baru yang terakhir kayak yang nggak urgent sama nggak penting gitu. Jadi kita atur skala prioritas kayak gitu sih. Itu sih Mister. Oke, mantap sih. Jadi yang paling urgent banget yang sekarang harus selesaikan itu harus kita selesaikan dulu ya. 4 kuadran waktu Betul, tadi ya. Ya, betul, Mister. oke. Baik. Yang luar sana itu kan kenapa sih banyak orang yang merasa kayak, aduh aku mau jadi mahasiswa prestasi, tapi actionnya kurang gitu dengan banyak banyak meluangkan waktu yang sia-sia dan sebagainya. Nah, makanya lebih baik memprioritaskan. Kalau memang mau jadi mahasiswa prestasi mulai dari sekarang, pikirkan langkah apa yang harus harus dilakukan. Betul, betul. Betul sekali, Oke, Mister. baik. Pertanyaan terakhir nih kayak Mukti ya sebelum penutupan. Kira-kira siapa sih yang menjadi sosok motivator Mukti sehingga menjadi mahasiswa prestasi itu sendiri? Mister Adib kah? Oke, ini
Oh, Dia ini harus ada Mister Adi di sini ya. jadi dia masuk di ke live-nya soalnya. Oke, ini pertanyaan cukup menarik dan agak sulit aku menjawab sebenarnya. Karena Hmm. ketika ditanya siapa jadi role model atau misalnya jadi em, apa yang jadi sosok yang jadi motivasi gitu bagi aku jadi mahasiswa berprestasi. Sebenarnya Mister jadi mahasiswa berprestasi sendiri itu banyak role modelnya. Jadi role model yang aku lihat mahasiswa-mahasiswa yang cukup keren di setiap universitas dan jadi mahasiswa berprestasi gitu. Dan salah satunya kalau dalam mahasiswa berprestasi sendiri adalah tentunya aku lihat role modelnya adalah eh, teman fakultasku sendiri. Jadi ada kaptenku namanya Bang Lasman, dia juga merupakan mahasiswa berprestasi dari Fakultas Hukum gitu. Yang bikin aku termotivasi adalah karena dia itu juga dari daerah, dia dari Kalimantan, sedangkan aku dari Sumatera kan. Kita orang non Pulau Jawa lah gitu. Tapi aku lihat semangatnya yang cukup keren gitu, walaupun misalnya dia apa namanya dari daerah, tapi dia menorehkan banyak prestasi gitu di Unpad gitu. Dan aku sebagai orang daerah juga berpikir, wah ini bukan jadi hambatan juga gitu, karena dari awal masuk juga aku sebenarnya agak apa namanya agak memiliki pemikiran agak sedikit pesimis gitu apakah ini aku bisa survive gak gitu di Unpad gitu apalagi di fakultasku gitu kan tapi ngelihat ada sosok Bang Lasman yang juga apa namanya sering menjuarai perlombaan-perlombaan dan dia juga jadi mahasiswa berprestasi di Unpad di situ aku jadi termotivasi aku sebagai orang daerah juga bisa harusnya gitu jadi nggak jadi hambatan dan akhirnya toh dia juga akhirnya jadi mentorku pas aku jadi seleksi mahasiswa berprestasi dan ya udah akhirnya jadi mahasiswa berprestasi juga gitu mirip Bang Lasman gitu sih kalau kalau untuk role model kayak gitu sih Oke, baik role modelnya ternyata kakak tingkatnya sendiri ya. betul Mas. betul Berarti betul setuju dong ya kalau misalnya kita tuh apa yang kita impikan, maksudnya apa ya? Saya pernah menemukan quote yang kayak gitu kayak kita yang sekarang tuh apa yang kita impikan sebelumnya gitu. Kita misalnya sepakat melihat salah satu orang yang kita inspirasikan banget gitu, inspirator banget. Maka kita betul pengen jadi beliau, terus kita anggap beliau jadi inspirator kita ya suatu saat kalau kita bakalan terus apa ya kalau kita terus menggali potensi dan juga bekerja keras ya bakalan seperti itu. Contohnya ya Muti Hidayah sendiri. Oke, itu sih Muti. Tapi kayaknya jadi bercabang, jadi pengen nanya lagi. Jadi aman soalnya dia aman Mister mau aman aman pancing aman nggak tuh? Soalnya tadi bahas mentor ya, bahas mentor. Saya pernah em, pernah gini, pernah pernah nemuin satu kalimat bahwasanya kesuksesan itu sebagian besar bisa ditemui dengan adanya mentor gitu, terutama dalam ya mahasiswa juga pastinya gitu kan. Nah, menurut Muhti sendiri ya, susah nggak sih jadi mencari mentor itu sendiri dan seberapa penting sih mentor bagi orang yang ingin berprestasi seperti itu? oke sebenarnya kalau dicari mentor terbaik ya pasti diri sendiri ya menurutku yang jadi mentor terbaik adalah diri sendiri. Sebagus apapun mentor, kalau misalnya dari diri kita emang nggak semangat juga dan kita nggak bisa konsisten dengan apa yang udah kita mau kerjain atau arahan dari mentornya, menurutku juga nggak bakal efektif juga dalam dalam pelaksanaannya. Jadi di samping kita punya mentor yang bagus, ya lagi-lagi mentor terbaik adalah diri kita sendiri juga gitu. Nah, di samping kita bisa jadi mentor untuk diri kita sendiri, kita tentunya butuh feedback dari orang lain gitu. Karena kan kita juga manusia kan makhluk sosial gitu. Kita butuh karena kita juga bukan makhluk yang bisa dibilang langsung hebat di satu bidang gitu. Kita butuh butuh belajar, kita butuh dapat masukan, kita butuh dapat kritikan dan saran dari orang-orang sekitar kita. Nah, salah satu cara terbaik untuk kita dapat saran dan feedback adalah ya kita dengan cari mentor gitu. Dan kebetulan waktu itu aku jadi mahasiswa berprestasi, aku kebetulan sama Bang Lasman ini dia juga sebelumnya punya track record yang cukup bagus jadi mahasiswa berprestasi Unpad juga. Akhirnya aku coba kontak beliau gitu dan setelah tanya dan minta ketersediaan beliau jadi mentor dan cukup senang waktu itu karena juga di apa namanya abangnya juga welcome dan juga humble gitu dan akhirnya dibantulah sama Bang Asman ini itu ada yang aku yang masih kurang paham dan aku masih bingung ya udah minta bantuan Bang Asman dijelasin dan lain gitu dan menurutku kalau pertanyaan Mister seberapa penting menurutku penting banget untuk kita punya mentor sih
tuh untuk ada feedback lah. Terima kasih banyak Muti sekali lagi ya. Saya ucapkan udah mau menjadi speaker hari ini. Dan sebelum ditutup ya, closing statement dari Muti sendiri. Kalau kita bilang sepatah kata ya satu kata doang ya, tapi closing statement aja ya. Ya gimana? Oke, mungkin ini udah berakhir ya, Mister ya. Udah 13.30, udah tidak kerasa udah setengah jam aja untuk live-nya, nggak kerasa guys. Kalau dari aku untuk closing statement intinya lebih ke kasih semangat aja sih bagi teman-teman semuanya. Kayak jangan pernah teman-teman ngerasa sesuatu itu nggak mungkin gitu, karena prinsip dalam hidup yang paling penting itu adalah kita harus yakin bahwa nothing is impossible. Jadi kayak gak ada yang nggak mungkin dalam hidup ini selagi kita berusaha dan kita berdoa gitu. Ini adalah dua hal yang selalu aku pegang dalam hidup dan mengantarkan aku sampai ya maksudnya walaupun belum bisa dikatakan sukses juga gitu, tapi bagiku ini ada suatu achievement yang bisa aku capai walaupun aku dari daerah dan lain-lain gitu. Nah, intinya adalah mungkin ini juga salah satu jargon atau yang bisa dibilang apa namanya Jargon. kata-kata yang selalu aku pegang. Ini sebenarnya di filmnya Toy Story sih. Jadi Mhm. Buzz Lightyear itu pernah bilang to infinity and beyond gitu. Jadi menuju tak terbatas dan melampauinya. Jadi jangan kasih batasan gitu teman-teman untuk diri teman-teman. Jangan kasih batasan selagi teman-teman menetapkan batas, teman-teman akan terpaku di situ dan nggak akan berkembang. Jadi kalau mau berkembang, kalau mau maju, harus break the truth. Jadi harus hancurkan batasan itu, karena nggak ada yang nggak mungkin kalau teman-teman lagi-lagi berdoa dan berusaha gitu sih. Jadi aku gitu sih. Mantap. Saya suka kata terakhirnya ya. Jangan pernah kasih batas gitu ya. Jangan pernah kasih batas. Terus melampauinya. Misalnya, aduh saya pengen tetap tinggal di bumi. Ya udah, saya tinggal di Mars gitu. Enggak, Waduh. enggak gitu juga ya maksudnya. Ya kan, enggak Bisa berteriak. aja kalau mau, bisa aja kalau mau. Itu kan sih, ini juga lagi ngerancang juga. Iya, mungkin jaga gara-gara itu juga tuh Elon Musk punya pemikiran kayak gitu ya kali ya. Iya bisa jadi, Jadi karena yang tahu ya. Gitu. atas, aduh saya pengen menjadi mahasiswa berprestasi nasional. Ya sekarang sekarang internasional, ayo coba gitu. Kalau udah internasional, ayo ya apapun itu boleh. Oke baik, terima kasih Muti ya, keren banget coba. Ini daging 30 menit doang tapi daging banget isinya semua. Dan tadi belum spill satu kayaknya. Tanggal yang biasanya untuk Mawapres nasional itu biasanya di bulan-bulan apa sih kalau seleksinya? Oke, untuk Mapers itu biasanya di Maret sih. Oh di Maret, Maret, Maret Ya, itu. buat Maret, berarti April, Mei. tahun depan kalinya ya. Maka orang tersebut harus Betul. mempersiapkan itu ya dari sekarang ya. Orang-orang yang pengen menjadi mapres. Oke. Baik, sekian diskusi kali ini. Saya dan Muti juga mohon maaf apabila kami berdua nih banyak kesalahan ya dalam penuturan kata, mungkin keraguannya juga gitu. Dan saya ucapkan lagi makasih buat Muti dan kita jumpa lagi di lain kesempatan sesi diskusi yang berbeda dengan temanya yang berbeda juga. Oke, terima kasih Muti. Bye. Oke, thank you, Mister. Assalamualaikum. Dadah. Waalaikumsalam.